Pemirsa, Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya, Putri Windasari. Di episode kali ini, kita akan kembali mengulas soal perkembangan terbaru dari kasus tewasnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Rupanya jasad korban Tuti Suhartini sempat diseret oleh tersangka Ramdhanu, kemudian dibantu tersangka Yosef Hidayat dan tersangka Abi. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu dibopong sendiri oleh tersangka Yosef sebelum dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Dan juga Banpol juga. Dia diperintahkan ke TKP untuk membersihkan ya, terutama kamar mandi, area kamar mandi, menguras bak kamar mandi dan sebagainya. Dengan perintah dari perwira dari Subang itu membersihkan. Nah ini yang kita dalami hari ini, kita periksa semua hari ini, kita minta keterangan hari ini. Aparat kepolisian daerah Jawa Barat terus bergerak mengungkap kasus pembunuhan terhadap ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Meski sudah ada 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polisi masih terus mencari kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus ini. Perkembangan terbaru, ternyata kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ini menyeret nama seorang perwira polisi yang bertugas di Polres Subang dan seorang anggota Banpol. Tempat tinggal keduanya pun tak luput dari penggeledahan. Menurut keterangan polisi, sehari setelah kejadian pembunuhan, keduanya sempat masuk ke TKP tanpa didampingi penyidik. Dan disebut-sebut pula, perwira polisi itulah yang memerintahkan sang Banpol untuk membersihkan TKP. Setelah proses itu, dia diperintahkan ke TKP untuk membersihkan ya, terutama kamar mandi, area kamar mandi, menguras bak kamar mandi dan sebagainya. Bukan itu oleh Danu, mana yang itu? Danu juga, Banpol juga. Itu benar perintah dari perwira polisian dari Subang itu membersihkan. Nah ini yang kita dalami hari ini, kita periksa semua hari ini, kita minta keterangan hari ini supaya kita lebih jelas lagi nanti keterangan. Termasuk adanya dugaan pemberian uang dari tersangka dan kepada salah satu anggota polisi. Itu belum ada informasi ya, nanti kita dalami semuanya di sini nanti. Hari ini kita panggil. Selain menggeledah rumah perwira polisi dan Banpol, polisi juga menggeledah tempat tinggal anak pertama Yosef yang bernama Yoris Raja Amalullah dan tempat tinggal Mulyana, adik tersangka Yoris. Dari keempat lokasi tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa stick golf, laptop, hard disk, dan memory card. Untuk membuat kasus ini terang benderang, polisi menggelar proses prarekonstruksi kasus pembunuhan ini. Bermula dari warung pecel lele, di tempat inilah Danu dan Yosef bertemu. Yosef kemudian mengajak Danu untuk menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang tak lain istri dan anak Yosef. Mereka kemudian berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor masing-masing. Ketika Yosef dan Danu sudah berada di lokasi kejadian, tak lama kemudian datang Arigi Reksa Pratama dan Abi. Keduanya adalah anak Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef. Dalam adegan prarekonstruksi ini, tampak jasad Tuti Suhartini diseret oleh tersangka Danu dari bagian belakang rumah dengan dibantu tersangka Yosef, Arigi, dan tersangka Abi. Sedangkan jasad Amalia Mustika Ratu atau Amel dibopong oleh tersangka Yosef. Sampai akhirnya, jasad Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam kondisi mengenaskan.
tertumpuk dengan kondisi nyaris telanjang di bagasi mobil Alphard yang terparkir di halaman rumah pada 8 Agustus 2021 silam. Apa yang disampaikan dalam keterangan prarekonstruksi itu adalah versinya keterangan Danu. Menurut klien kami itu tidak sinkron sekali, jauh itu, ngarang itu. Pakai logika. Kalau misalkan Pak Yosef itu mengangkat Amel dari lewat pintu depan, pertama itu mayat itu sangat berat. Mungkinlah seorang yang berusia seperti Pak Yosef mengangkat mayat itu sangat berat. Yang kedua, kalau misalkan dia mengangkat jenazah almarhum Amel, mungkin berjaraknya bukan satu, tapi berlumur. Yosef memang pandai bersandiwara, seolah ia orang yang paling terpukul atas kematian anak dan istrinya. Padahal ternyata Yoseflah otak dari semua peristiwa pembunuhan ini. Sekitar jam 9:30, saya langsung masuk kamar. Masih di situ kelihatan isi saya masih tidur di tengah rumah. Saya langsung ke kamar tidur, Pak. Bangun-bangun saya jam 2:30 malam, kurang lebih jam 3 gitu ya. Tidur lagi karena kecapean. Biasanya 3:30 sudah bangun. Nah itu jam 5 saya dibangunin sama istri. Pas pulang saya memang agak kaget juga. Sebelum nyimpen itu kaget. Kenapa kaget? Biasanya mobil menghadap ke dalam, sekarang udah berubah menghadap ke jalan. Memang langsung saya lihat itu si jendela kendaraan semuanya terbuka, kaca-kacanya terbuka. Tapi kebetulan saya perasaannya mau ngangkat ya, pegang lah gitu ya, karena nggak kelihatan nggak ada kunci gitu ya. Saya tidak sempat untuk melihat ke dalam, Pak. Setelah itu saya langsung masuk ke kamar ke belakang, langsung lihat. Setelah keluar dari kamar lihat ada darah, langsung ikut ke belakang terus ya. Setelah nyari-nyari nggak ada, langsung saya minta ya ke Pak Ujang, Bang, jangan kali lah perasaan itu ya. Saya sambil ini ya, karena merasa paniknya di sana, Pak. Dikira istri saya itu ada yang nyulik, dibawa pakai kendaraan lain itu, Pak. Nah, yang ngasih tahu tuh bukan saya nggak tahu sama sekali. Saya nggak tahu sama sekali kejadian itu. Justru saya yang diberi itu dari masyarakat sudah banyak di sana, Pak. Fitnah itu bertubi di mana-mana. Saya itu sampai sebetulnya, merasa stres, Pak, sebetulnya, Pak. Dengan tekanan-tekanan itu, ya sudah anak istri saya korban termasuk langsung menuduh saya sebagai pelaku. Saya tidak melakukan dan tidak pernah menyuruh orang, Pak. Saya merasa sakit sampai sekarang pun, Pak. Itu betul-betul anak saya. Tapi orang nggak percaya bahwa itu saya lagi sakit. Yang sebenarnya itu mudah-mudahan semua fitnahan itu menjadi doa dan cepat terbuka orang-orang yang betul mendolimi anak dan istri saya itu ada. Dalam prarekonstruksi ini, hanya Danu yang memerankan langsung peristiwa pembunuhan, sedangkan 4 tersangka lainnya menggunakan peran pengganti. Ada 95 adegan yang diperankan dalam proses prarekonstruksi ini. Berdasarkan keterangan, saat peristiwa pembunuhan terjadi, kelima tersangka ada di lokasi kejadian. Hingga saat ini, polisi telah menggeledah 4 rumah terkait pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Selain rumah perwira polisi yang bertugas di Polres Subang, rumah Yoris Raja Amanullah yang merupakan anak sulung dari tersangka Yosef Hidayah juga ikut digeledah. Lalu, apakah penggeledahan tempat tinggal Yoris ini terkait dengan kisruh yang terjadi di yayasan milik Yosef?
Danu juga, Banpol juga. Dia diperintahkan ke TKP untuk membersihkannya, terutama kamar mandi, area kamar mandi, menguras bak kamar mandi dan sebagainya. Benar perintah dari perwira dari Subang itu Nah membersihkan. ini yang kita dalami hari ini, kita periksa semua hari ini, kita minta keterangan hari ini. Dalam perkembangan kasus terbunuhnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, polisi telah menggeledah tempat tinggal orang yang diduga ada kaitannya dengan kasus ini. Salah satu tempat tinggal yang digeledah adalah tempat tinggal Yoris Raja Amalullah, anak pertama Yosef. Lalu apa alasan polisi menggeledah tempat tinggal Yoris? Apakah terkait perseteruan di yayasan milik Yosef yang saat ini dikelola oleh Yoris? Yayasan Bina Prestasi Nasional, yayasan yang mengelola tempat pendidikan setingkat SLTP dan SMK ini adalah milik Yosef Hidayah, salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Sejak peristiwa pembunuhan itu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu, kondisi sekolah sangat memprihatinkan. Beberapa gedung bangunan sekolah terlihat rusak. Meja belajar yang ada di ruangan kelas ini pun sudah berdebu. Dan tak ada aktivitas belajar mengajar di yayasan ini. Namun menariknya, sekolah ini masih membuka pendaftaran siswa baru di tahun ajaran 2023-2024. Yayasan sekolah ini dikelola oleh Yoris Raja Amalullah, anak tertua Yosef. Dan kisruh di yayasan ini disebut-sebut sebagai pemicu pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu. Sengkarut di Yayasan Bina Prestasi Nasional ini pun sempat diungkap oleh Yoris kepada tim menyingkap tabir. Mungkin polemik sih, dari dulu juga udah jadi polemik sih ya. Apalagi kan ada ya inilah gitulah antara istri muda sama mama lah gitu, seperti itu sih. Udah dari jauh-jauh hari juga ada sih. Ya dari pertama juga sih saya kan nggak pernah dari manapun juga gitu kan, saya nggak pernah nyudutkan papa atau gimana kan. Kalau saya itu dari sekian waktu dulu di media-media itu kan cuma berkata sesuai yang saya ini di BAP juga sih. Sesuai kenyataan yang ada lah gitu, keterangan yang ada. Ya, Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef, memang sempat masuk dalam kepengurusan yayasan. Mimin ditunjuk sebagai bendahara yayasan sejak tahun 2009 hingga 2011. Posisinya kemudian digantikan oleh Amel dan Tuti, ibunya. Dan sejak pergantian itu, Mimin mengaku tak lagi berkecimpung di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kalau berdiri yayasan itu 2008, tapi kalau masalah pendidikannya, sekolahnya itu 2009, ibu nikah 2009 gitu. Jadi cuman waktu itu 2 tahun jadi bendahara, dari 2009 sampai 2011, setelah itu sudah lepas. Ibu ini digantikan dengan korban Amel. Apakah betul Bu itu? Oh bukan, tidak langsung sama Amel. Jadi nggak tahu siapa waktu itu, lupa lah yang menggantikan bendahara gitu. Berarti setelah Ibu ada orang lain dulu Bu ya? Iya. Nggak langsung ke Amel? Enggak. Mimin pun membantah kalau dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Amel dan ibunya, Tuti Suhartini. Selama ini mungkin ada perasaan merasa terganggu dengan kondisi aktivitas ibu sehari-hari dengan kondisi saat ini, Bu? Ya jelas lah, jelas sangat. Jadi gimana ya? Ya udah, berusaha untuk kejar aja gitu. Ya harus gimana ya, harus dihadapi. Harapan Ibu, Bu? Harapan kami di sini sekeluarga ya, saya dan anak-anak semoga cepat terungkap, tapi yang pelaku yang sebenarnya. Sebagai informasi, selain tersangka Mimin Mintarsi, tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu
juga masuk dalam struktur kepengurusan di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Danu bertugas sebagai staf tata usaha di yayasan tersebut. Terungkapnya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini tak lepas dari peran tersangka Ramdanu. Entah mengapa setelah memendamnya selama 2 tahun, Danu buka suara soal siapa orang yang menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Danu juga, Banpol juga. Dia diperintahkan ke TKP untuk membersihkannya, terutama kamar mandi, area kamar mandi, menguras bak kamar mandi dan sebagainya. Sebenarnya perintah dari perwira dari Subang itu membersihkan. Nah ini yang kita dalami hari ini, kita periksa semua hari ini, kita minta keterangan hari ini. Seperti diketahui, kasus terbunuhnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terjadi pada 18 Agustus 2021. Korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu atau Amel ditemukan tewas di rumahnya, Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mayat keduanya ditemukan tertumpuk di dalam mobil yang terparkir di garasi. Kasus ini akhirnya terbongkar. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yosef Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu, sekaligus suami Tuti Suhartini. Muhammad Ramdanu alias Danu, sepupu korban. Kemudian Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef. Serta 2 anak Mimin, masing-masing Arigi Reksa Pratama dan Abi. Kini Yosef dan Danu sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Sementara Mimin dan 2 anaknya untuk sementara hanya dikenakan wajib lapor. Terbongkarnya kasus ini tak lepas dari pengakuan Danu kepada penyidik Polda Jawa Barat. Danu bercerita soal orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Danu pun kini mengajukan diri menjadi justice kolaborator. MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban, suami Ibu Tuti ini, ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Usai berterus terang, Danu kemudian diminta penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat untuk menunjukkan lokasi tempat Tuti dan Amel dihabisi oleh Yosef Hidayah. Selain Yosef,
Tim menyingkap tabir juga sempat mewawancarai Muhammad Ramdhanu alias Danu, keponakan Yosef yang berarti sepupu Amel. Danu kini sudah mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat bersama Yosef. Pertama suka dikasih dulu WA lah gitu, kalau mau ke sana gitu. Kalau malam juga gitu. Paling nggak sampai jam 9 sampai 10 paling gitu. Paling maghrib ke sana, nggak udah sejam atau batasannya udah paling untuk itu sih ngeprint kan, untuk kebutuhan SMK juga, SMP gitu. Yang setahu Danu juga kalau ada apa-apa juga almarhum juga suka nelpon gitu. Saat itu Danu membantah terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Di 17 malam itu Kang Danu ada di rumah? Ada di rumah. Danu mah nggak salah kan. Intinya Danu mah nggak ada catatan yang penting-penting yang gimana gitu kan. Yang terakhir juga yang pembahasan terakhir tanggal 17 Danu kesini gitu sih. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Meski demikian, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab aparat kepolisian. Apakah akan ada tersangka lain dalam kasus yang sempat menyita perhatian publik ini? Apakah Mimin dan kedua anaknya akan ikut ditahan seperti Yosef dan Danu? Kita tunggu saja nanti. Ada perwira polisi yang bertugas di Polres Subang yang ikut diperiksa dalam kasus pembunuhan ini. Apakah perwira tersebut akan terseret ke dalam pusaran hukum? Polisi masih menyelidikinya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.